Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan mengungkap rahasia besar dari warisan megah bangsa kita, Candi Borobudur. Apakah kalian tahu bahwa Borobudur bukan hanya monumen batu biasa, tetapi juga menyimpan sejarah luar biasa yang melibatkan dinasti Shailendra, ajaran Buddha, dan filosofi spiritual yang mendalam? Dalam video ini, kita akan menyusuri setiap sudut dari candi terbesar di dunia ini, menguak kisah-kisah tersembunyi di balik reliefnya, serta membahas bagaimana Borobudur tetap menjadi simbol spiritual dan budaya Indonesia di era modern. Tunggu apa lagi? Mari kita telusuri bersama. Candi Borobudur, salah satu keajaiban dunia, dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi di bawah kekuasaan dinasti Shailendra, sebuah dinasti Buddha yang kuat di Jawa Tengah. Berdasarkan catatan sejarah, pembangunan candi ini kemungkinan dimulai oleh Raja Samaratungga dari Shailendra untuk menghormati ajaran Buddha. Proses pembangunan Borobudur memakan waktu sekitar 75 hingga 100 tahun. Lokasi candi dipilih di atas bukit alami yang strategis, yang dikelilingi oleh pegunungan dan dekat dengan sungai-sungai besar. Secara arsitektur, Borobudur dirancang sebagai mandala raksasa yang melambangkan alam semesta menurut pandangan kosmologi Buddha. Candi ini memiliki bentuk stupa besar yang terdiri dari 9 platform bertingkat, 6 platform pertama berbentuk persegi dan 3 platform terakhir berbentuk lingkaran. Pada puncak tertinggi terdapat sebuah stupa utama yang dikelilingi oleh 72 stupa lebih kecil yang memiliki patung Buddha di dalamnya. Pembangunan Borobudur tidak menggunakan semen atau bahan pengikat modern. Sekitar 2 juta balok batu andesit dipotong dari sungai-sungai terdekat dan disusun tanpa perekat, hanya dengan teknik saling mengunci melalui tonjolan dan lubang. Relief yang menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan sehari-hari, dan perjalanan spiritual diukir setelah batu-batu itu disusun. Borobudur dibangun dengan dimensi geometris yang sangat presisi, mencerminkan perpaduan antara teknik arsitektur lokal dan konsep kosmologi Buddha. Candi ini memiliki struktur dasar persegi dengan panjang sisi sekitar 118 meter. Bagian bawah candi melambangkan dunia keinginan, Kama Dhatu, bagian tengah melambangkan dunia bentuk, Rupa Dhatu, dan bagian atas melambangkan dunia tanpa bentuk, Arupa Dhatu. Setiap tingkat mewakili tahap pencapaian spiritual yang harus dilalui seorang umat Buddha. Candi ini terdiri dari 2.672 panel relief yang mengisahkan berbagai aspek kehidupan Buddha. Relief-relief ini menceritakan perjalanan Siddhartha Gautama menuju pencerahan, hukum karma, dan kehidupan dalam samsara. Menariknya, relief ini juga memuat unsur-unsur lokal, seperti gambar flora, fauna, dan kehidupan sosial masyarakat Jawa pada masa itu. Borobudur memiliki makna simbolis yang mendalam sebagai perjalanan spiritual. Para peziarah yang datang ke Borobudur diharapkan melakukan pradaksina, yaitu ritual mengelilingi candi searah jarum jam, sambil merenungkan perjalanan mereka menuju pencerahan spiritual. Teknik pembangunan Borobudur menunjukkan keahlian yang sangat tinggi dalam bidang arsitektur dan konstruksi. Candi ini dibangun di atas bukit alami, memanfaatkan kemiringan alami tanah untuk menciptakan struktur yang kokoh. Selain teknik penyusunan batu tanpa semen, Borobudur juga dilengkapi dengan sistem drainase yang canggih. Terdapat lebih dari 100 saluran pembuangan air yang berbentuk gargole makara yang unik di setiap sudut candi, berfungsi untuk mengalirkan air hujan dan mencegah banjir. Tanah Jawa yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi menuntut adanya sistem drainase yang sangat efisien. Para arsitek Borobudur merancang candi dengan saluran yang mampu mencegah erosi dan kerusakan pada struktur batu, memastikan keawetan candi meskipun telah berusia lebih dari 1.200 tahun. Dengan ketinggian sekitar 35 meter dan lebar dasar mencapai 123 meter, Borobudur terlihat sangat megah dari kejauhan. Pemandangan candi ini yang dikelilingi oleh pegunungan membuatnya tampak seolah-olah candi tersebut memang menyatu dengan alam sekitar. Borobudur bukan hanya sebuah monumen atau candi, tetapi juga pusat ziarah bagi umat Buddha dari seluruh dunia. Setiap tahunnya,
Ribuan peziarah datang ke Borobudur untuk merayakan Waisak, perayaan terbesar dalam agama Buddha yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Candi ini menjadi simbol perjalanan spiritual bagi para penganut Buddha. Peziarah yang datang ke Borobudur melakukan ritual pradaksina, yaitu berjalan searah jarum jam di setiap tingkat candi sembari merenungkan relief-relief yang ada. Perjalanan ini tidak hanya merupakan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang melambangkan proses pencapaian kebijaksanaan dan pencerahan. Tingkat-tingkat candi yang berbeda melambangkan berbagai tahap dalam proses meditasi Buddha. Para peziarah mulai dari dasar candi, yang melambangkan dunia penuh hawa nafsu, dan perlahan-lahan naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang melambangkan dunia tanpa bentuk, hingga akhirnya mencapai puncak candi yang melambangkan nirwana. Pada masa pembangunannya, Borobudur berada di bawah pengaruh budaya Hindu-Buddha yang kuat di Nusantara. Dinasti Shailendra, yang berkuasa pada saat itu, adalah penganut Buddha Mahayana. Meskipun begitu, ada beberapa indikasi bahwa tradisi Hindu juga memiliki pengaruh dalam pembangunan candi ini. Arsitektur Borobudur, yang berbentuk piramida berundak, mirip dengan struktur bangunan suci Hindu seperti punden berundak yang ditemukan di Jawa pada masa prasejarah. Pengaruh Hindu terlihat pada beberapa elemen simbolis di Borobudur. Misalnya, stupa yang berada di puncak candi memiliki kemiripan dengan konsep Gunung Meru, gunung suci dalam mitologi Hindu. Gunung Meru dianggap sebagai pusat alam semesta dan tempat tinggal para dewa, yang juga berfungsi sebagai pusat kosmologi Candi Borobudur. Meskipun begitu, Borobudur tetap sepenuhnya merupakan monumen Buddha. Pengaruh Hindu di Jawa pada masa itu lebih merupakan interaksi budaya yang saling melengkapi daripada konflik antaragama. Bukti-bukti dari prasasti kuno menunjukkan adanya toleransi dan sinkretisme antara kedua agama tersebut di masa Jawa kuno. Setelah masa keemasan dinasti Shailendra berakhir, Candi Borobudur perlahan-lahan dilupakan seiring dengan beralihnya kekuasaan dan pusat peradaban ke Jawa Timur. Ketika agama Hindu dan Buddha mulai tergeser oleh Islam pada abad ke-15, Borobudur ditinggalkan dan tertutup oleh abu vulkanik serta vegetasi tropis. Seiring berjalannya waktu, candi ini tertimbun oleh tanah dan pepohonan, membuatnya tersembunyi dari pandangan dunia selama berabad-abad. Candi Borobudur baru ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur kolonial Inggris di Jawa, yang tertarik dengan laporan tentang monumen besar yang terkubur di pedalaman. Raffles mengirimkan tim untuk menyelidiki dan membersihkan situs tersebut. Proses pemugaran awal dimulai tak lama setelah penemuan ini, namun kerusakan besar telah terjadi akibat cuaca dan penjarahan. Sejak saat itu, Borobudur menjadi perhatian para arkeolog dan ahli sejarah dari seluruh dunia. Upaya lebih lanjut untuk menyelamatkan candi ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Namun, tantangan besar dalam pemugaran Borobudur baru benar-benar teratasi pada abad ke-20. Pada tahun 1970-an, Candi Borobudur mengalami restorasi besar-besaran dengan bantuan UNESCO dan pemerintah Indonesia. Kondisi candi saat itu sudah sangat kritis akibat erosi, gempa bumi, dan pengaruh cuaca tropis yang ekstrim. Batu-batu candi yang runtuh dan relief yang terkelupas menjadi tantangan besar bagi tim restorasi yang melibatkan ribuan ahli arkeologi, insinyur, dan pekerja. Proyek restorasi besar ini dimulai pada tahun 1975 dan memakan waktu sekitar 8 tahun untuk diselesaikan. Prosesnya melibatkan pembongkaran dan pemasangan kembali jutaan balok batu, serta penambahan sistem drainase yang lebih modern untuk mencegah kerusakan di masa depan. Total biaya restorasi mencapai sekitar 6,9 juta dolar AS, sebagian besar didanai oleh UNESCO. Setelah restorasi selesai pada tahun 1983, Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Keberhasilan restorasi ini tidak hanya menyelamatkan salah satu situs budaya terpenting di dunia, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang sejarah dan warisan budaya Asia Tenggara. Sejak direstorasi dan diakui sebagai situs warisan dunia, Borobudur telah menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.
Ribuan wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi candi ini setiap tahunnya untuk menyaksikan keajaiban arsitektur serta menikmati pemandangan alam sekitarnya yang indah. Borobudur menjadi ikon pariwisata Jawa Tengah dan menarik minat dari berbagai kalangan, baik itu wisatawan, sejarawan, maupun pecinta seni. Untuk mendukung sektor pariwisata, pemerintah Indonesia dan pengelola candi terus meningkatkan fasilitas di sekitar Borobudur. Berbagai acara budaya, festival, dan kegiatan meditasi sering diadakan di area candi untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Candi ini juga sering menjadi latar acara-acara besar nasional, seperti peringatan Hari Waisak dan pertunjukan seni. Borobudur tidak hanya menjadi monumen sejarah yang penting, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran budaya. Setiap tahunnya, pelajar dan akademisi dari berbagai negara datang untuk mempelajari sejarah, arsitektur, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Borobudur. Setiap tahunnya, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di Borobudur untuk merayakan Hari Waisak. Waisak memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Borobudur menjadi pusat ziarah dan perayaan spiritual selama Waisak, di mana umat Buddha melakukan ritual pradaksina, berjalan mengelilingi candi, serta meditasi. Puncak perayaan Waisak di Borobudur adalah prosesi lampion. Ribuan lampion diterbangkan ke langit malam sebagai simbol harapan dan doa untuk kedamaian dunia. Acara ini tidak hanya menarik umat Buddha, tetapi juga wisatawan yang ingin merasakan suasana magis dan spiritual dari perayaan tersebut. Borobudur saat Waisak menjadi tempat di mana spiritualitas dan keindahan arsitektur menyatu. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh suasana khusyuk yang menyelimuti candi, serta nilai-nilai damai yang diajarkan oleh Buddha. Borobudur bukan hanya sebuah candi yang megah, tetapi juga merupakan representasi fisik dari kosmologi Buddha. Candi ini dirancang untuk menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari dunia fana menuju pencerahan. Struktur Borobudur terdiri dari 3 tingkatan utama: Kama Dhatu, dunia hasrat; Rupa Dhatu, dunia bentuk; dan Arupa Dhatu, dunia tanpa bentuk. Tingkatan paling bawah, Kama Dhatu, mewakili dunia yang dipenuhi oleh nafsu dan hasrat manusia. Disinilah relief-relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan hukum karma terukir. Semakin naik, tingkatan Rupa Dhatu menggambarkan dunia di mana manusia mulai melepaskan nafsu dan mencapai bentuk yang lebih tinggi. Di puncaknya, Arupa Dhatu adalah dunia tanpa bentuk, di mana manusia mencapai pencerahan tertinggi, diwakili oleh stupa utama. Pengunjung Borobudur yang mengikuti jalan spiral ke atas candi dianggap sedang melakukan perjalanan spiritual, melalui tahapan-tahapan yang membawa mereka lebih dekat ke pencerahan. Simbolisme ini menunjukkan keindahan dan kedalaman pemahaman Buddha tentang kehidupan dan alam semesta. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari Borobudur adalah bagaimana arsitekturnya dirancang dengan begitu presisi dan keselarasan dengan alam. Candi ini dirancang sedemikian rupa sehingga selaras dengan arah mata angin dan mengikuti prinsip mandala, yang merupakan diagram sakral dalam tradisi Buddha. Mandala ini menggambarkan keteraturan kosmos dan keseimbangan spiritual. Candi Borobudur terdiri dari sekitar 2 juta blok batu andesit yang disusun tanpa menggunakan semen atau perekat. Blok-blok batu ini dipahat dengan cermat untuk menciptakan relief yang rumit serta struktur stupa yang mengelilingi candi. Selain itu, sistem drainase yang dirancang untuk Borobudur sangat canggih, memungkinkan air hujan mengalir dengan baik tanpa merusak struktur bangunan. Keberhasilan dalam membangun candi dengan teknik kuno ini masih menjadi misteri bagi para arkeolog dan insinyur modern. Kecanggihan arsitektur Borobudur menunjukkan betapa tingginya pengetahuan teknik bangunan pada masa itu. Borobudur dihiasi dengan ribuan relief yang menceritakan berbagai kisah penting dari ajaran Buddha. Relief-relief ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para ahli sejarah dan seni, karena di dalamnya tersimpan banyak informasi tentang kehidupan masyarakat Jawa kuno serta filosofi Buddha. Ada lebih dari 1.400 panel relief yang menggambarkan kisah-kisah Jataka, Lalitavistara, dan Gandavyuha. Relief Jataka menceritakan tentang kehidupan-kehidupan sebelumnya dari Siddhartha Gautama sebelum mencapai pencerahan sebagai Buddha.
Sementara itu, Lalita Vistara menggambarkan kisah kelahiran dan perjalanan hidup Buddha menuju pencerahan. Relief Gandavyuha mengisahkan perjalanan Pangeran Sudhana dalam pencariannya untuk memperoleh kebijaksanaan tertinggi. Relief-relief ini tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga estetika yang tinggi. Keindahan dan detail relief menjadi bukti kemampuan seni pahat dan keahlian tangan para seniman masa itu. Keindahan relief-relief di Borobudur tidak hanya memukau, tetapi juga menyimpan banyak makna filosofis. Setiap panel relief menggambarkan ajaran Buddha yang mendalam tentang karma, reinkarnasi, dan perjalanan menuju nirvana. Relief-relief ini tidak hanya berbicara tentang ajaran agama, tetapi juga mengungkap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa pada masa dinasti Shailendra. Salah satu kisah yang sering muncul adalah perjalanan hidup Siddhartha Gautama menuju pencerahan yang diukir dalam bentuk panel-panel naratif. Kisah ini memuat pesan-pesan moral yang kuat, memperlihatkan bagaimana seseorang dapat melepaskan diri dari keinginan duniawi dan mencapai kedamaian batin. Detail-detail kehidupan sehari-hari yang digambarkan dalam relief, seperti cara berpakaian, rumah, dan kegiatan masyarakat, menjadi bukti penting bagi penelitian arkeologi. Relief ini juga memiliki teknik seni pahat yang tinggi, di mana perbedaan karakter, emosi, dan dinamika cerita disampaikan dengan sangat jelas. Para seniman berhasil memahat ekspresi wajah, gerak tubuh, dan latar dengan begitu hidup, memberikan keajaiban tersendiri bagi siapapun yang menyaksikan hasil karya tersebut. Di puncak Borobudur, terdapat stupa utama yang dianggap sebagai lambang tertinggi dari pencerahan dalam tradisi Buddha Mahayana. Stupa tersebut, yang berdiri megah di tengah lingkaran stupa-stupa kecil, melambangkan kehampaan dan kesempurnaan spiritual. Stupa ini menandai akhir perjalanan spiritual, di mana manusia telah melampaui dunia fisik dan memasuki keadaan nirvana. Stupa utama dikelilingi oleh 72 stupa kecil yang masing-masing berisi arca Buddha dalam posisi meditasi. Posisi Buddha yang duduk di dalam stupa tersebut menggambarkan kedamaian dan pencerahan, seolah-olah menuntun para peziarah untuk merenungi makna kehidupan saat mereka berjalan mengelilingi candi. Stupa utama sendiri merupakan simbolisasi Gunung Meru, gunung suci dalam kosmologi Hindu-Buddha, yang juga melambangkan pusat alam semesta. Dalam ajaran Buddha, gunung Meru bukan hanya sekadar gunung fisik, tetapi juga mewakili tingkat tertinggi dari kesadaran manusia. Borobudur tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga situs spiritual yang digunakan oleh umat Buddha untuk berziarah dan bermeditasi. Salah satu praktik penting yang dilakukan di sini adalah ritual pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi candi searah jarum jam. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pencarian pencerahan melalui refleksi diri selama perjalanan mengitari stupa. Setiap langkah dalam pradaksina dianggap sebagai upaya untuk membersihkan pikiran dan jiwa dari gangguan duniawi. Umat Buddha yang melakukan ritual ini percaya bahwa mereka sedang berjalan mengikuti jejak Buddha, secara simbolis naik dari tingkatan duniawi menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Selain itu, Borobudur juga sering digunakan sebagai tempat meditasi, terutama selama perayaan Waisak. Dengan suasana tenang dan keindahan alam sekitar, banyak peziarah yang datang untuk merasakan kedamaian batin dan refleksi spiritual di tengah megahnya candi. Sebagai salah satu situs paling penting di Indonesia, Borobudur juga dikelilingi oleh berbagai mitos dan legenda yang menambah daya tariknya. Salah satu legenda terkenal adalah kisah tentang hilangnya Borobudur setelah letusan Gunung Merapi. Konon, candi ini sempat tertutup oleh abu vulkanik dan hilang dari pandangan, hingga ditemukan kembali berabad-abad kemudian oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Legenda lain yang cukup populer adalah tentang adanya harta karun yang tersembunyi di dalam stupa utama. Banyak orang percaya bahwa ada benda-benda berharga yang disembunyikan oleh para pembangun candi sebagai persembahan suci. Meskipun belum ada bukti arkeologis yang mendukung klaim ini, kisah tersebut terus menjadi bagian dari mitos lokal. Selain itu, ada juga cerita tentang kekuatan magis Borobudur yang konon bisa memberikan keberuntungan atau kesialan bagi mereka yang mengunjunginya dengan niat yang salah. Beberapa pengunjung percaya bahwa candi ini memiliki energi mistis yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara positif maupun negatif.
Meskipun Borobudur telah direstorasi dan diakui sebagai situs warisan dunia, pelestarian candi ini tetap menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, seperti erosi dan gempa bumi. Letusan Gunung Merapi yang terjadi secara berkala juga menjadi ancaman besar bagi kelestarian Borobudur. Selain faktor alam, masalah vandalisme dan penjarahan juga menjadi perhatian utama. Beberapa bagian dari relief dan arca Buddha telah dirusak atau dicuri selama bertahun-tahun, meskipun upaya perlindungan telah ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dan UNESCO terus bekerja sama untuk memastikan bahwa Borobudur tetap terjaga dan dilindungi dari ancaman tersebut. Tantangan lainnya adalah lonjakan jumlah wisatawan yang mengunjungi Borobudur setiap tahun. Meskipun kunjungan wisata membawa manfaat ekonomi, terlalu banyak pengunjung dapat menyebabkan keausan pada struktur candi. Pengelola candi kini mencoba mengatur jumlah pengunjung dan mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian situs ini. Borobudur awalnya dibangun sebagai sebuah candi Buddha Mahayana untuk menjadi tempat suci bagi umat Buddha dalam berziarah dan bermeditasi. Selain itu, candi ini berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan simbol kebesaran dinasti yang berkuasa pada saat itu, dinasti Shailendra. Dengan kompleksitas relief dan simbolisme yang menyeluruh, Borobudur dianggap sebagai pusat pembelajaran yang menyajikan ajaran-ajaran Buddha dalam bentuk visual dan arsitektur. Bukti lain menunjukkan bahwa candi ini mungkin berperan sebagai alat politik dengan tujuan memperkuat hubungan dinasti Shailendra dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara yang juga beragama Buddha. Borobudur berdiri sebagai bukti kekuatan politik dan religius, sekaligus memperlihatkan betapa tingginya kemampuan teknologi dan spiritual masyarakat Jawa pada masa itu. Sebagai pusat ziarah, Borobudur juga menjadi tempat untuk merayakan festival agama seperti Waisak, di mana umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul untuk bermeditasi dan merenungi ajaran Buddha sambil mengikuti ritual pradaksina. Pada masa kolonial, Borobudur sempat terlupakan dan mengalami kerusakan parah. Penemuan kembali candi ini oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada awal abad ke-19 menarik perhatian dunia, tetapi juga menimbulkan masalah baru. Seiring dengan eksplorasi candi oleh arkeolog-arkeolog Belanda, banyak artefak berharga dari Borobudur dicuri atau dipindahkan ke luar negeri. Selama periode kolonial, pemerintah Belanda melakukan berbagai upaya restorasi, tetapi karena teknologi yang masih terbatas, banyak struktur yang tetap rusak atau rapuh. Pada tahun 1907, ahli arkeologi Belanda, Theodor van Erp, memimpin proyek restorasi besar-besaran untuk menyelamatkan candi dari kehancuran lebih lanjut. Upaya ini menjadi awal dari pemulihan Borobudur sebagai situs warisan dunia. Restorasi pada masa kolonial ini juga mengungkapkan banyak informasi tentang sejarah Borobudur, meskipun beberapa metode yang digunakan dianggap kurang sesuai dengan standar modern. Namun, upaya tersebut membuka jalan bagi pelestarian Borobudur yang lebih baik di kemudian hari. Setelah kemerdekaan Indonesia, perhatian terhadap Borobudur semakin meningkat. Pada tahun 1970-an, Indonesia bekerja sama dengan UNESCO untuk merestorasi candi tersebut secara lebih komprehensif. Restorasi ini dianggap sebagai salah satu proyek pemeliharaan situs warisan dunia terbesar pada masanya, dengan melibatkan ribuan pekerja dan para ahli dari berbagai negara. Pada tahun 1991, Borobudur resmi masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu situs bersejarah paling penting di dunia. Setelah itu, Borobudur tidak hanya menjadi tujuan wisata global, tetapi juga situs spiritual bagi umat Buddha di seluruh dunia yang mengadakan berbagai perayaan keagamaan di candi ini. Borobudur juga menjadi simbol kebanggaan nasional, di mana pemerintah Indonesia berupaya untuk melestarikan situs ini dengan berbagai inisiatif konservasi, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, dan pendidikan bagi generasi mendatang. Meskipun Borobudur adalah candi Buddha, posisinya di tengah Pulau Jawa yang mayoritas beragama Hindu dan kemudian Islam membuatnya menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan dan agama. Selama beberapa abad, Borobudur tetap ada di tengah-tengah perubahan besar dalam sejarah agama dan politik di Nusantara. Pengaruh Hindu terlihat di beberapa aspek desain arsitektur candi, sementara keberadaannya tetap dihormati bahkan ketika Islam mulai berkembang di Jawa.
Sebagian besar dari nilai-nilai universal yang ada dalam ajaran Buddha di Borobudur juga bersinggungan dengan ajaran moralitas dalam agama Hindu dan Islam. Ini menjadikan Borobudur sebuah simbol harmoni antar agama dan keberagaman di Indonesia. Dengan demikian, meskipun awalnya Borobudur adalah candi Buddha, keberadaannya telah melampaui satu agama dan menjadi simbol spiritual yang lebih luas bagi seluruh dunia. Relief-relief di Borobudur bukan hanya menggambarkan cerita religius, tetapi juga merupakan karya seni yang mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Penggambaran kegiatan seperti bercocok tanam, perdagangan, dan kegiatan rumah tangga menunjukkan betapa canggihnya budaya visual di Jawa pada abad ke-8 dan 9. Para seniman yang bekerja pada relief-relief ini tidak hanya terampil dalam memahat batu, tetapi juga memahami filosofi agama dan kehidupan sosial. Mereka berhasil menyatukan aspek-aspek religius dengan kehidupan duniawi dalam sebuah karya seni yang rumit dan mendetail. Setiap relief memiliki dimensi estetika yang tinggi, dengan teknik perspektif dan proporsi yang membuatnya terlihat hidup. Melalui seni ini, kita bisa memahami lebih dalam tentang bagaimana masyarakat pada masa itu menjalani kehidupan mereka, serta bagaimana agama dan filosofi mempengaruhi keseharian mereka. Borobudur telah menjadi inspirasi bagi banyak karya seni, sastra, dan budaya populer. Dalam dunia sastra, banyak cerita dan legenda yang terinspirasi oleh keagungan Borobudur, yang seringkali digambarkan sebagai tempat penuh misteri dan kekuatan spiritual. Borobudur juga sering muncul dalam film dan dokumenter yang menggambarkan sejarah dan kebesaran peradaban Jawa kuno. Candi ini menjadi latar bagi cerita yang mengeksplorasi nilai-nilai spiritual, pencarian jati diri, serta misteri yang menyelimuti sejarah masa lalu. Selain itu, sebagai tujuan wisata, Borobudur kini menjadi simbol budaya Indonesia yang dikenal di seluruh dunia. Keindahan dan kemegahan candi ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi tempat perenungan spiritual bagi banyak orang. Seiring dengan statusnya sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia, pemerintah dan pihak pengelola terus berupaya mengembangkan Borobudur sebagai pusat pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dan upaya pelestarian situs. Berbagai fasilitas telah dibangun untuk menunjang kenyamanan pengunjung, seperti museum, pusat informasi, dan jalur khusus pejalan kaki. Selain itu, pengelola juga memberikan edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya menjaga situs ini agar tetap lestari. Pemerintah juga memperkenalkan program-program wisata budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai sejarah dan spiritual yang terkandung dalam Borobudur kepada wisatawan, sehingga mereka bisa lebih menghargai situs ini tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai warisan budaya dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kali ini, di mana kita telah membahas salah satu mahakarya peradaban dunia, Candi Borobudur. Candi yang penuh dengan misteri, sejarah, dan filosofi ini menyimpan begitu banyak nilai, baik sebagai situs religius, pendidikan, maupun warisan budaya dunia yang terus dijaga hingga hari ini. Dari relief-relief yang menceritakan kehidupan masyarakat Jawa kuno, hingga fungsinya sebagai pusat spiritual bagi umat Buddha, Borobudur telah menjadi saksi perjalanan sejarah yang panjang dan mengagumkan. Kami harap apa yang kami sajikan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dan memberikan sudut pandang baru tentang betapa pentingnya menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang kita. Kami sangat terbuka untuk saran dan masukan dari kalian, terutama jika ada topik menarik lainnya yang ingin dibahas. Misalnya, apakah kalian ingin kita mengupas lebih dalam tentang misteri relief tersembunyi di Borobudur, atau tentang sejarah lainnya yang tak kalah menarik di Nusantara? Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik, dan kritik serta masukan dari teman-teman sangat kami harapkan agar kami bisa terus meningkatkan kualitas konten yang kami sajikan. Jangan lupa, nantikan video-video menarik lainnya yang akan kami rilis setiap hari pukul 18. Pastikan kalian sudah subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap kali kami upload konten baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.